teman-teman pemuda dan remaja GPDI Jajak. Kembali ke Ngopi Cantik episode yang kedua. Bersama saya Syana dan teman saya Bestri. Oke, hari ini kita mau bahas dengan topik yang namanya You are what you eat. Oke, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, gini Bet, kita kan sering ya dengar you are what you eat itu. Contohnya nih, kalau misalnya orang suka makan yang manis-manis, nah itu biasanya akibatnya atau jadilah dia diabetes gitu kan, kencing manis. Terus apalagi kira-kira Bet? Kalau dia suka makanan yang berlemak itu menyebabkan penyakit kolesterol seperti itu. Iya. Kalau yang suka asin, jadi hipertensi darah tinggi. Hipertensi ya. Ada yang bilang kalau misalnya asin itu pengen nikah katanya Bet. Ya, bisa juga ya. ya. Itu yang masak ya, itu yang masak. Kalau yang makan enggak? Iya, yang makan enggak. Nah, hari ini kita mau bahas soal you are what you eat. Jadi you are what you eat itu sebenarnya bukan hanya apa yang kita makan melalui mulut kita, tetapi hari ini kita mau bahas soal apa yang kita makan melalui mata dan telinga kita. Emang bisa ya? Iya benar, karena yang kita makan dari mata dan telinga itu tuh berarti apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, seperti itu. Gitu. Jadi gini, apalagi di masa-masa yang kita di karantina ini ya, jadi kita nggak bisa bebas keluar, kita nggak bisa pergi-pergi. Pasti kita hubungan sosial sama teman-teman juga sangat terbatas, sehingga kebanyakan kita pasti main HP ya, main HP. Medsos, udah nggak gitu. Medsos nggak bisa dipungkirin kalau misalnya kita memang sehari-hari banyak main HP. Nah di HP itu banyak banget informasi nih ya teman-teman juga pasti bisa coba introspeksi diri. Aduh susah banget ya. Teman-teman bisa periksa diri masing-masing dari pagi sampai malam. Waktu kalian pegang HP, nah itu apa yang ditontonnya, apa yang ditonton, apa yang dilihat, dibaca. Nah, contoh lagi nih, fenomena-fenomena yang terjadi ya di masa-masa sekarang, bahkan sebenarnya dari dulu sih, tapi kita fokus di yang sekarang adalah banyak berita-berita yang mulai agak lebay gitu sih ya. Terus kadang nggak sesuai isinya dengan judulnya seperti itu. Oh, judul berita dan headline-nya tidak sesuai dengan isinya seperti itu. Misalnya gimana misalnya? Misalnya nih, Syana akan berangkat ke Amerika, tetapi isinya cuma Syana lahirnya di Jajak. Nggak nyambung sama sekali seperti gitu ya? itu. Tapi kadang kita hanya fokus ke judulnya saja, kita nggak fokus ke isinya seperti itu. Oh gitu ya? Iya, emang headline itu kesannya emang lebay ya, karena kalau misalnya nggak lebay nggak dibaca gitu kan. Nggak menarik. Padahal sebenarnya di dalam beritanya itu nggak seheboh itu gitu nggak kan. Nggak sedahsyat judulnya gitu kan. Tapi nah, kacaunya orang Indonesia itu mereka biasanya cuma baca headline-nya aja. Cuma baca headline-nya, terus langsung respon lagi. Langsung respon, udah langsung kepancing emosinya. Tapi sebenarnya mereka nggak baca isinya apa gitu kan. Kayak contohnya lagi kayak misalnya di grup WA ya. Di grup WA itu ya di broadcast, dikirim ke sana ke sini kayak gitu-gitu. Padahal belum tentu benar gitu kan. Yang ada cuman tolong bagiin ini, sebarin ke teman-teman atau keluarga yang kalian sayang. 10 teman terdekat. 10 teman terdekat gitu kan. Tapi padahal nggak kayak gitu juga gitu beritanya. Nah, ada juga nih contoh lain. Kita harus berhati-hati sama apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Misalnya aja, kalau misalnya kita buka Instagram atau apa ya, anak muda pasti semua punya Instagram lah. Nah, di sana sebenarnya kita ngeliat hidupnya orang, lihat hidupnya artis atau hidupnya teman kita, kayaknya happy banget gitu ya. Happy banget, foya-foya. Foya-foya ya. Glamor seperti itu. Kalau misalnya sekarang di masa-masa corona gini mungkin nggak seheboh yang dulu, tapi sebenarnya tetap aja. Misalnya kalau misalnya orang lihat, wih ini masak terus nih kayak gitu kan. Iya, masak terus, kayaknya menikmati aja tuh hari-hari karantinanya di rumah gitu. Nah, sebenarnya ada positifnya sih, Positifnya kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang
masak, belajar masak, olahraga. Nah positifnya ya kita bisa terinspirasi ya, Bet, terinspirasi ya. buat masak, terinspirasi buat olahraga. Apalagi kan hari-harinya kita makan, tidur, online. Oke gitu ya. Tapi dengan kita lihat di Instagram atau lihat di channel-channel YouTube yang menginspirasi, sebenarnya kita bisa dapat inspirasi di sana gitu. Tapi ada negatifnya nih, ada negatifnya. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Ya, ngopi dulu ya. kayak judul acara kita. Kamu suka ngopi nggak, Bet? Nggak suka, kurang suka ngopi sih, lebih suka ngeteh. Oh gitu ya? Tapi nggak apa-apa kan ini? Ya nggak apa-apa, menikmati juga kok. Soalnya nggak cocok juga kalau ngeteh cantik nih. Kurang cantik ya, Bu ya. Oke, kita kembali ke dampak negatif. Dampak negatif dari konsumsi kita di Instagram tadi. Jadi kalau misalnya tadi positifnya kita bisa terinspirasi, kita bisa ya termotivasi ya untuk ngelakuin hal-hal yang Positif Positif ya, kayak dan- tadi masak-masak, olahraga. dan produktif. Tapi ada negatifnya nih. Ada negatifnya dengan kita ngelihat hidupnya orang-orang di Instagram yang kelihatannya wah perfect life banget gitu, bahagia gitu. Bisa aja orang-orang yang lihat itu ngerasa ya ampun aku nggak seberuntung dia ya, kayak minder gitu ya. minder gitu kan. Bahkan yang lebih parahnya ini nih, ada sifat iri gitu. Iri ya, benar, iri. Kok Tuhan ini nggak adil gitu Iya, ya, yang gitu. lebih kayak gitu. Iya. Nah, terus juga ngerasa kayak putus asa, aduh aku nih putus asa atau sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan ini kayak gimana sih? Kayaknya perasaan dia sama aku lebih rajin aku ke gereja ini, tapi pokoknya hidup aku gini-gini aja gitu. Nah, hati-hati ya, berarti. Iya, itu Hati-hati kita teman-teman hati-hati. sama sikap-sikap yang seperti itu. Soalnya gini, logikanya nggak mungkin kan orang itu lagi sedih atau dia ngalamin sesuatu yang nggak enak dalam hidupnya terus diposting ya. Iya benar. Karena biasanya kan yang kita tampilkan itu biasanya hal-hal yang enak dilihat gitu, enak dikonsumsi oleh yang lain seperti itu kan. Nggak mungkin juga kalau misalnya kita lagi nangis di pojokan Lagi gitu, patah hati. lagi patah hati, terus kita selfie, terus kita Iya. posting gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ya emang itu, jadi kita harus bener-bener ini nih, jangan terpancing sama emosi ya, Iya, jangan bener. terpancing sama emosi, ngelihat headline berita atau ngelihat video-video yang sifatnya propaganda Ya, atau provokatif provokasi juga. ya. Hati-hati jangan kepancing emosi gitu. Grup WA juga nggak perlulah kita selidik dulu gitu ya, beritanya, selidik dulu beritanya bener apa enggak. Nggak usah langsung di broadcast ke orang-orang, apalagi di broadcast ke orang-orang tua atau orang-orang yang mungkin mereka nggak kritis ya. Iya, Jadi benar. kasihan Jadi juga langsung mereka. terima saja informasi itu. Kasihan juga. Dan juga hati-hati juga dalam membaca atau mengkonsumsi medsos ataupun kita upload ke medsos Iya, gitu benar ya. itu. Jadi kita harus pilih-pilih nih apa saja sih yang harus kita upload. Kalau misalnya saya pribadi uploadnya itu ya, saya ada foto banyak, saya cari dulu nih mana sih yang benar-benar bisa kira-kira memotivasi orang. Terus dan kita harus pilih apa yang kita upload itu tidak menjadi provokasi buat yang lainnya gitu. Kita harus netral gitu. Jadi lebih ke pilih foto atau pilih konten yang Iya, memberkati iya, orang-orang. memberkati orang, Ya, itu memberkati bahasa orang-orang rohaninya ya, ya. memberkati orang-orang yang nonton nih. Ya, dan memang nggak bisa dipungkiri juga kita sebenarnya pasti tergoda atau kepengen menampilkan yang baik-baik aja. Contohnya waktu kita masak, Bet. Iya. Contohnya Masak waktu apa kita tuh? Lava cake ya. lava cake. Nah, orang-orang lihatnya teman-teman kita pada kayak, wih ini ya enak sekali kuenya. Iya, keren apa, banget. Padahal sebenarnya itu percobaan Ada beberapa nggak sih kali. lavanya sebenarnya? Sebenarnya lavanya nggak ada ya. Iya, Lavanya nggak ada Jadi karena brownies ya sebenarnya. jadinya brownies karena kelamaan apa sih ngupusnya Iya, gitu kan. jadi Dan yang gagal. kita buka lavanya itu sebenarnya memang sengaja nggak kita ini kita buka rahasia sih ya. Rahasia aja, Tapi rahasia yang, dapur kita. yang kita iris itu sebenarnya
belum waktunya mateng, kita ambil aja supaya ada lavanya. supaya ada lavanya. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ini kita jujur-jujuran ya. Sebenarnya setelah itu kita masukin lagi tuh ke kukusan Iya, benar, karena supaya- itu nggak mateng. Ya benar sekali. Tapi responnya teman-teman kita pada Memuji ya. memuji, wah keren Dan bahkan ini. ada yang merasa tertantang. Nah, setelah bagusnya mereka ada yang merasa tertantang sehingga mereka termotivasi untuk belajar masak. Ya, benar. Nah, pokoknya intinya hati-hati aja. Nah, sesuai dengan acara kita Ngopi Cantik, ngomongin firman dan sharing hal-hal yang menggelitik. Nah, kita mau kaitin ini ke ayat firman Tuhan. Nah, kita mau buka sama-sama dalam Bilangan 13. Jadi teman-teman pasti banyak yang tahu ya tentang Bilangan 13 ini. Bilangan 13 itu bicara tentang ke-12 pengintai. Iya. Nah, jadi ceritanya itu Musa menyuruh ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan ya, Bet ya. Iya. Dan coba kita baca di ayat yang ke-27 ya. Iya, lihat yang 27. Gimana, Bet? Saya yang baca nih. Nah, ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, menarik banget sih kisah ini. Jadi ceritanya tentang ke-12 pengintai yang mengintai Kanaan. Kalau bahasa sekarangnya itu cari informasi ya. Jadi reporter kali ya. Reporter atau stalker. Iya, stalker. Stalker. Stalker kita nih sehari-hari stalker. Oke, stalking ya, stalking IG atau apa orang. Nah, jadi ceritanya ada 12 pengintai atau 12 stalker, enggak lah. Kalau zaman dulu benar-benar mengintai untuk yang kebaikan. Kalau sekarang kan ya hati-hati juga stalkingnya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ceritanya itu 12 pengintai ketika mereka lihat negeri Kanaan ini, mereka ngerasa ini sendiri kayak apa ya? Ciut ya. Ciut, bener. sendiri. Mereka ciut sendiri gitu. Mereka lihat, wah di sana banyak raksasa, di sana banyak orang-orang yang kuat perawakannya dan sebagainya gitu. Terus kemudian dia sampaikan ke Musa. Iya. Tetapi menariknya si Kaleb ini punya reaksi yang berbeda Yang ya. bagus sekali di ayat 30 ya. Di ayat yang ke-30 si Kaleb punya reaksi yang berbeda. Dia dengan positif dia bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan ini berbeda sekali dengan pengintai yang lain gitu. Mereka malah merasa melihat dirinya seperti belalang kayak gitu kan, merasa ciut, merasa ini. Mereka tidak lupa Tuhan ya, kalau lupa misalnya Tuhan itu mereka nggak ingat kalau mereka itu dipelihara. nah benar gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Sebenarnya yang kita lihat bisa macam-macam, tapi reaksinya ya kita bisa memilih reaksi positif atau reaksi negatifnya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa buka di ayat yang Amsal 14 ayat 15 nih. Amsal 14 ayat 15. Nah, aku bacain. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dan menariknya nih, Bet, aku baca di terjemahan lain di The Message Bible. Jadi di sana dikatakan kayak gini, bahasa Indonesianya ya. Orang yang mudah tertipu mempercayai apapun yang diperintahkan kepadanya.
yang bijaksana menyaring dan menimbang setiap kata. Nah, kita ini termasuk orang yang mana? Orang yang mudah tertipu. Ciri-cirinya adalah mempercayai apapun yang diperintahkan kepadanya. Atau kita ini orang bijaksana yang menyaring dan menimbang setiap kata. Nah, kembali ke teman-teman. Teman-teman termasuk yang mana nih? Teman-teman mudah percaya dengan berita atau dengan kabar apapun yang ada di sekitar kalian. Udah kemakan hoax gitu Kemakan ya. hoax, atau sebenarnya kalian itu orang yang bijaksana. Apa ciri-cirinya? Menyaring dan menimbang setiap kata. Nah, tentukan Kalau pilihan. menimbang gimana sih? Menimbang, ini bener apa enggak sih? Gitu Berarti kan. cari lebih dalam Cari lagi lebih ya dalam informasi lagi. itu. Istilahnya apa? Jadi pembaca yang smart Iya, gitu yang ya. smart. Jadi ini berita dari mana sih? Beritanya ini bisa dipertanggungjawabkan nggak sumbernya, reliable nggak gitu kan? Penulisnya ini penulis yang kayak gimana nih? Sumber beritanya ya berita-berita, sumber-sumber berita yang ecek-ecek atau enggak gitu kan? Nah, terus gini juga Bet, yang menarik lagi. Ini kan sekarang zamannya internet ya, zamannya internet. Nah, kita tahu internet berita, medsos itu semua pakai media apa ya? Medianya ya udara. Udara, gitu, bener. dari Jadi udara yang jadi ada satelit, ada apa ya yang sebenarnya itu memanfaatkan jaringan-jaringan itu memanfaatkan udara yang bisa menghantarkan berita ke kita semua, ya, gitu. Nah, internet. coba kita mau baca di Efesus 6 ayat 12. Nah, hati-hati nih teman-teman. Ini yang kita mau bahas di Efesus 6 ayat 12. Nah, aku yang bacain ya. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, berita-berita yang kita terima itu semua memanfaatkan udara yang ada ya. Dan ternyata firman Tuhan berkata bahwa ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kita sebenarnya itu juga harus hati-hati. Yang kita perangin setiap hari itu bukan melawan darah dan daging, tetapi sebenarnya ya mereka-mereka yang ada di udara ini. Makanya nggak kaget kalau misalnya berita-berita itu, wah, nggak semuanya baik ya. Iya, benar. Medsos-medsos itu nggak semuanya baik. Karena ya itu yang dimanfaatkan oleh roh-roh jahat yang ada di udara untuk memberitakan kabar-kabar yang nggak benar, bahkan yang bertentangan dengan firman Allah. Tontonan-tontonan, konten-konten juga ya, itu harus benar-benar kita saring supaya karena apa yang kita tonton itu akan masuk juga ke pikiran kita, bahkan ke jiwa kita gitu. Benar. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tonton, karena itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya banyak tontonan, aku nonton ini kok motivasi gitu ya. Bener sih, baik gitu kan, tetapi nah kembali lagi itu alkitabiah nggak gitu ya, back to Bible ya, back to Bible, bener. Nah, dan apalagi kalau misalnya kita sekarang kan di YouTube itu isinya banyak kan online service semua ya, ibadah online semua. Nah, misalnya kita waktu lihat, wah ada gereja yang bagus nih gini, wih topiknya menarik nih gitu kan, mau nonton. Ya sebenarnya nggak ada yang larang sih, ini kan Alkitab, ini kan khotbah gereja gitu, nggak ada yang larang. Tapi pastikan kalian dengar suara gembala kalian dulu, dengar suara gembala lokal. Walaupun misalnya ada yang nonton ini bukan dari GPDI Jajak, tapi pastikan kalian dengar suara gembala kalian dulu. Harus makan dari gembala masing-masing dulu. Makan rumput dari gembala ya. Habis itu kalau misalnya kalian mau ke tetangga bebas gitu kan. Mau nonton di gereja channel YouTube tetangga, silahkan gitu. Tapi pastikan untuk ngecek ini alkitabiah nggak, ini bener nggak gitu. Dan hati-hati juga, Bet. Nah, ini kalau ngomong ini seru nih. Dan hati-hati juga kalau misalnya kita nonton khotbah-khotbah. Nah, jadi aku langsung aja kita untuk buka ke Alkitab aja ya, biar aku ngomongnya ada dasarnya gitu ya. Di 2 Timotius 4 ayat 3. Kamu yang baca deh, Bet. Ya, ini aku baca ya, 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, gitu. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Jadi akan datang waktunya ada orang-orang yang nggak bisa lagi menerima ajaran sehat. Jadi mungkin ajaran sehat itu bisa kita artikan dengan aku nggak suka khotbah yang terlalu keras kayak gini gitu. Padahal sebenarnya itu yang benar gitu kan. Aku maunya yang enak-enak di telinga lah, khotbah yang tentang berkat atau khotbah yang tentang ya yang baik-baik aja. Ya emang Tuhan itu baik, tapi kita harus seimbang juga gitu kan. Karena Tuhan itu nggak cuman kasih adanya, tapi Tuhan juga bisa menegur kita, menghajar kita, bahkan murka kalau kita salah. Karena Allah itu harus kita ingat, Allah itu juga adalah Allah yang cemburu ya. Iya, Allah yang cemburu. Jadi ya kita harus imbang lah gitu kan. Nah, tetapi akan datang waktunya orang-orang nggak bisa lagi tuh menerima ajaran yang sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka ngumpulin, aku suka khotbah yang ini nih, aku suka gaya pendeta yang kayak gini nih gitu. Hati-hati, pendeta juga manusia ya. Pendeta juga manusia, jadi pasti sangat bisa banget kalau misalnya salah gitu. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita mulai pilih-pilih khotbah atau bahkan skip. Kalau misalnya ini nggak menarik, skip lah, cari yang lain. Nggak sesuai dengan pengalaman aku, misalnya gitu ya. Atau nggak sesuai dengan aku maunya nggak kayak gini gitu. Ketika firman Tuhan itu menegur kita untuk kayak gini, tapi susah ngelakuin itu gitu kan. Aku cari yang lain. Nah, itu hati-hati. Dan tetap kalau saran saya nih, teman-teman harus tetap ingat bahwa ya kayak tadi, pendeta itu manusia dan jangan sampai terlalu mengagungkan mereka. Nah, Betul. ketika misalnya ada sesuatu yang kurang tepat mereka sampaikan, kita akan kecewa gitu. Atau mungkin ya namanya manusia ya, masih bisa kita harus tetap ingat salah. itu gitu. Walaupun mereka pendeta, walaupun hamba Tuhan yang misalnya selebgram ataupun ya itu pastorgram itu, tetap harus kita ingat bahwa mereka itu juga tetap manusia sama betul. seperti kita. Gitu, benar. Dan karena ya hati-hati juga kalau kita terlalu mengagungkan, yang diagungkan pendetanya bukan Tuhannya ya. Nah, tetap itu harus kembali Tuhan yang harus kita agungkan. Iya, betul. Benar banget. Oke, teman-teman. Jadi kita menyimpulkan nih dari pembicaraan Ngopi Cantik di episode kali ini. Jadi you are what you eat gitu. Jadi teman-teman itu adalah apa yang teman-teman makan. Makan itu bukan hanya lewat mulut, tapi makan makanan yang lewat mata maupun telinga. Konsumsi tontonan, video, foto dan sebagainya. Jadi hati-hati. Apa yang kita konsumsi itulah kita. Jadi tips dari kita adalah kita harus smart gitu ya. Kita harus smart dalam menonton, dalam mengkonsumsi berita maupun tontonan kayak gitu. Jadi carilah yang memang inspiratif ya, yang membangkitkan motivasi kita, yang membangkitkan semangat kita gitu. Tips, tutorial, nah silahkan gitu. Tapi ada tapinya nih Bet ya. Iya. Tapinya apa? Tetap sesuaikan dengan kemampuan kita. Bener. Sesuaikan dengan kemampuan kita dan keadaan kita. Misalnya nih, masak gitu kan. Nah, masak kalau memang kita nggak sanggup untuk beli bahannya karena bahan-bahan itu mahal, atau kita tonton dari tontonan tutorial masak yang luar negeri atau apa gitu kan. Dan di sini apalagi di Jajak mungkin nggak semua bahan ada, ya udah jangan maksa. Atau kalau misalnya mahal nggak sesuai dengan kemampuan kita, ya udah jangan maksa. Tetap aja sesuai dengan apa yang ada ya. Kalau bisa tetap masakan Indonesia juga mungkin. Oh gitu ya. Nggak harus sih, terserah sih mau masakan yang ada di sini dan sesuai dengan kemampuan kita di keadaan sekarang. Sesuai dengan keadaan sekarang kayak gitu sih. Jadi tetap teman-teman pemuda dan remaja GBD Jajak tetap hati-hati dengan apa yang ada di sekitar kita. Jangan kemakan berita, jangan parno, jangan labai juga untuk cepat-cepat untuk memberi respon dan juga kirim ke teman-teman, karena seperti yang di firman Tuhan bilang, orang yang bijaksana itu menimbang dan menyaring setiap kata gitu. Jadi jangan jadi orang yang mudah tertipu dengan percaya apapun yang diperintahkan, tetapi jadilah orang bijak. Oke, itu episode 2 di Ngopi Cantik hari ini. Sampai jumpa di episode yang ketiga dengan topik-topik yang bisa teman-teman request melalui kolom komentar ataupun grup WA kita.
atau lewat saya juga bisa, apapun bisa sampaikan ke kami. Nanti kita akan bahas itu semua sesuai dengan sudut pandang firman Tuhan dan yang jelas membawa kita kepada setiap kebenaran dan hidup dalam kehendak Tuhan. Saya Shana dan Saya Befri. dah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.